Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hamid MSI, terusnya Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan di S3 MIPA. Baik, izin pada hari ini saya mempresentasikan proposisi kognisi spasial dan peta kognitif dalam pelajaran kita psikologi lanjut. Oke, yang pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang dua ide yang bertentangan mengenai representasi pengetahuan. Sekarang kita berbicara tentang sintesis, gambar, dan proposisi. Sebelumnya kita mengenal teori dua code, yaitu pengetahuan yang diwakili baik dalam gambar maupun dalam simbol. Sementara teori proporsional itu mengacu pada pengetahuan hanya diwakili dalam proporsi yang mendasarinya, bukan dalam bentuk gambar, kata-kata, atau simbol lainnya. Meskipun tampaknya ada bukti yang baik untuk keberadaan posisi dan citra mental, namun perdebatan ini belum berakhir. Beberapa hasil yang ditemukan merupakan hasil dari sifat-sifat permintaan penelitian. Ini menurut Intons Patterson. Menurutnya, ekspektasi peneliti terkait partisipan tentang tugas tertentu menciptakan sebuah permintaan implisit bagi partisipan untuk memenuhi harapan peneliti. Patterson memanipulasi ekspektasi peneliti dengan mengatakan pada sekelompok peneliti bahwa performa tugas akan diharapkan menjadi lebih baik bagi tugas-tugas persepsi ketimbang tugas gambar. Namun hasilnya mendapatkan hal yang berlawanan pada kelompok yang dimanipulasinya. Dia menemukan bahwa ekspektasi peneliti sungguh-sungguh mempengaruhi respon partisipan yang ditugaskan pemindaian gambar, rotasi mental, dan membandingkan performa persepsi dan gambar. Dalam satu percobaan, peserta tidak diminta untuk memindai citra mental mereka sama sekali. Namun, mereka ditanya dua jenis pertanyaan bercampur satu sama lain. Pertanyaan yang melibatkan tanggapan yang membutuhkan pemindaian gambar dan pertanyaan yang tidak. Respon peserta untuk pertanyaan yang membutuhkan pemindaian gambar terjadi peningkatan linear dalam waktu respons jika subjek harus memindai jarak yang lebih jauh. Ketika pertanyaan tidak memerlukan pemindaian gambar, waktu reaksi selalu hampir sama, tidak peduli apa fokus dari pertanyaan itu. Dalam serangkaian eksperimen lain, Delisar dan Koslin menggunakan peta sebuah pulau, mirip dengan gambar yang disajikan ini. Dan sekali lagi, membuat peserta membayangkan peta dan memindai dari satu lokasi ke lokasi lain. Mereka memimpin eksperimen mereka untuk mengharapkan pola tanggapan yang akan menunjukkan kurva berbentuk U, bukan fungsi linear. Dalam penelitian ini, tanggapan masih menunjukkan hubungan linear dengan jarak dan waktu. Mereka tidak menunjukkan pola respon berbentuk U yang diharapkan oleh para peneliti. Hipotesis ini mengarah kepada ekuivalensi fungsional antara pencitraan dan persepsi sehingga tampaknya memiliki dukungan empiris yang kuat. Berikutnya kita bicara tentang model mental Janssen-Lab. Sintesis alternatif dari literatur menunjukkan bahwa representasi mental dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk, yaitu proposisi, gambar, atau model mental. Di sini, proposisi adalah representasi makna yang sepenuhnya abstrak yang dapat diungkapkan secara verbal. Model mental adalah struktur pengetahuan yang dibangun individu untuk memahami dan menjelaskan pengalaman mereka. Contohnya, Anda mungkin memiliki model mental untuk menjelaskan bagaimana pesawat terbang ke udara. Tetapi modelnya tergantung bukan pada hukum fisik atau lainnya, melainkan pada keyakinan Anda tentang mereka. Image atau gambar merupakan representasi yang jauh lebih spesifik. Contohnya, kucing berada di bawah meja, dapat diwakili dalam beberapa cara. Sebagai proposisi, ya karena secara lisan dapat diungkapkan. Sebagai gambar, kucing tertentu dalam posisi tertentu di bawah tabel tertentu. Atau sebagai model mental, ya, kucing dan meja apapun. Apakah ada bukti untuk penggunaan model mental? Percobaan oleh Money dan Johnson pada tahun 1982, beberapa peserta diberikan deskripsi spasial wilayah. Mereka diberi lokasi yang ambigu bagi objek dalamnya.
Ketika diberikan deskripsi tertentu bagi tatanan spasial objek, partisipan menyimpulkan informasi spasial tambahan yang tidak tercakup dalam deskripsi. Sebaliknya, mereka tidak mengingat detail deskripsi dengan persis. Informasi spasial tambahan yang disimpulkan menunjukkan kalau partisipan membentuk sebuah model mental bagi informasi tersebut. Mereka tidak mengingat deskripsi kata-kata dengan baik, menunjukkan bahwa mereka lebih banyak mengandalkan model-model mental. Mereka tidak lagi mengandalkan deskripsi verbal bagi perepresentasian mentalnya. Nah, bagaimana jika partisipan diberikan deskripsi yang tidak jelas mengenai tatanan spasial objek-objek? Ternyata, mereka jarang menyimpulkan informasi spasial dari yang tidak diberikan dalam deskripsi. Sebaliknya, bisa mengingat deskripsi kata-kata tes lebih baik. Bagi kesimpulan, partisipan tidak dapat membuat model mental dan deskripsi yang tidak pasti karena keragaman kemungkinan model-model mental dari informasi tersebut. Sebaliknya, partisipan merepresentasikan deskripsi mental dengan baik jika proporsi yang diekspresikan secara verbal disajikan dengan jelas. Penggunaan model mental yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya berdasarkan penciptaan visual. Contohnya, eksperimen individu tunanetra sejak lahir. Ini contohnya partisipan tunanetra merespon lebih lambat ya semua tugas jika dibandingkan dengan partisipan normal. Namun, mereka masih menunjukkan pola respon yang sama dengan pola yang normal. Serangkaian percobaan mempelajari orang yang dilahirkan buta. Ini contohnya ya. Karena peserta ini tidak pernah mengalami persepsi visual. Kita mungkin berasumsi bahwa mereka tidak pernah membentuk gambar visual. Beberapa tugas Koslin disesuaikan untuk bekerja sebanding untuk terlihat dan untuk peserta buta. Misalnya untuk tugas pemindaian peta. Eksperimen menggunakan papan dengan fitur topografi dan landmark yang dapat dideteksi dengan menggunakan sentuhan. Dia kemudian meminta peserta untuk membentuk citra mental. Juga meminta peserta untuk membayangkan berbagai benda umum dengan berbagai ukuran. Para peserta buta merespon lebih lambat untuk semua tugas daripada peserta yang terlihat. Tetapi peserta buta masih menunjukkan pola respon yang sama dengan peserta yang terlihat. Mereka menunjukkan waktu respon yang lebih cepat ketika memindai jarak yang lebih pendek daripada ketika memindai jarak yang lebih jauh. Mereka juga lebih cepat ketika menjawab pertanyaan tentang gambar objek yang lebih besar daripada tentang gambar objek yang lebih kecil. Representasi gambar juga bisa terjadi pada modalitas auditoris, ya, pendengaran. Contohnya, partisipan normal diminta menutup mata. Kemudian, hanya mengandalkan indera pendengaran. Ya. Ini dapat membentuk image mental yang sama dengan image mental visual mereka. Partisipan memang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengubah secara mental suatu bunyi yang bernada tinggi ketimbang bernada rendah. Partisipan memerlukan waktu lebih lama untuk memetakan secara mental suara geraman kucing yang lebih rendah nadanya ketimbang bunyi dengan suara detak jam. Jadi ini ada dua stimuli yang relatif dekat perbandingannya ya, dibandingkan dengan suara geraman kucing dan dering telepon ya, perbandingannya relatif jauh. Berikutnya neuroscience ya. Otak kiri dan otak kanan, di mana sih informasi bisa dimanipulasi? Para peneliti menemukan hemisfer kanan lebih mampu mempresentasikan dan memanipulasi pengetahuan tentang hakikat visual spasial dengan suatu cara yang analog dengan persepsi. Sebaliknya, hemisfer kiri mempresentasikan dan memanipulasi pengetahuan verbal dan berbasis simbol lainnya. Dua jenis gambar, visual versus spasial. Pencitraan visual dan spasial bisa dipresentasikan secara berbeda. Pencitraan visual secara khusus mengacu pada penggunaan gambar yang mempresentasikan karakteristik visual seperti warna dan bentuk. Pencitraan spasial mengacu pada gambar yang mempresentasikan spasial seperti dimensi kedalaman, jarak, dan orientasi. Ini contoh kasus. LH, laki-laki 36 tahun, mengalami luka di kepala pada saat ia usia 18 tahun. Lesi itu terdapat di temporal occipital kiri, lobus temporalis kanan, dan lobus frontalis inferior kanan. Akibatnya, kemampuan mempresentasikan dan memanipulasi gambar visual dan spasial terganggu. Kemampuan melihatnya masih tak terganggu. Dia masih sanggup menyalin berbagai gambar dengan baik.
namun dia tidak bisa mengenali gambar yang sudah disalinnya. Artinya, dia tidak bisa mengkaitkan label verbal dengan objek gambar. Dia masih bisa melakukan performa yang sangat rendah saat diminta merespon secara verbal pernyataan yang memerlukan pencitraan visual, namun menunjukkan kemampuan relatif normal di beberapa jenis tugas. Inilah contohnya, dia mampu di kerusakannya, dia masih mampu menggambar dengan baik, tapi dia tidak bisa mengenali jenis gambar apa yang dia salin atau dia buat. Berikutnya, kognisi spasial dan peta kognitif. Kita dapat membentuk peta imajinal, peta image ya, hanya berdasarkan interaksi fisik kita ya, dan navigasi melalui lingkungan fisik kita. Peta kognitif adalah representasi internal dari lingkungan fisik kita, sebagian berpusat pada hubungan spasial. Peta kognitif tampaknya menawarkan representasi internal yang mensimulasikan fitur spasial tertentu dari lingkungan eksternal kita. Beberapa penelitian awal peta kognitif dilakukan Edward Dolman. Waktu itu dianggap mustahil ya jika para psikolog bisa memahami proses kognitif tanpa melalui pengamatan atau pengukuran langsung. Ini di sebuah studi ya, peneliti tertarik pada kemampuan tikus mempelajari labirin atau maze ya. Ini ada 3 kelompok, lakukan uji coba. Ya, tikus pertama ya harus mempelajari labirin ya. Dia harus memulai dari star. Namun di akhir itu ada makanan yang diberikan, artinya dari reward. Nah, tikus pertama ini, dia melewati labirin dengan sangat baik tanpa ada kesalahan. Dan dia berhasil di garis finish dengan mendapatkan makanan. Nah, tikus kedua, kelompok kedua, diletakkan dalam labirin namun tidak diberikan reward. Dia tidak diberikan makanan. Dan ini terjadi kesalahan-kesalahan dalam mencapai finish. Ya. Nah, kelompok ketiga, tikus tidak menerima hadiah selama 10 hari. Ya. Terjadi kesalahan. Tapi di hari ke-11, di akhir, di finishnya itu diberikan makanan. Nah, pada saat hari ke-11, si tikus bisa langsung mengenali dan bisa dapat sampai ke akhir finish. Nah, artinya di sini tikus sedang belajar peta kognitif. Ya, Dolman menitik beratkan pentingnya representasi mental bagi munculnya perilaku. Manusia menggunakan 3 jenis pengetahuan ketika membentuk dan memakai peta kognitif. Yang pertama, pengetahuan tentang pemandangan. Itu berisi informasi ciri khusus suatu lokasi berdasarkan gambar maupun proposisi. Yang kedua, pengetahuan tentang rute jalan. Itu melibatkan jalan khusus bagi pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, pengetahuan survei. Ini melibatkan perkiraan jarak antara pemandangan yang ada, kebanyakan yang muncul dalam peta survei. Berikutnya, jalan pintas mental. Saat kita menggunakan 3 pengetahuan yang tadi, terkadang kita mengambil jalan pintas mental. Jalur mental ini adalah strategis kognitif yang berdasarkan heuristik atau dikenal dengan rule of thumb, ya, peraturan ibu jari. Contohnya terkait pengetahuan dan pemandangan. Terkait pengetahuan pemandangan, densitas pemandangan, kadang terlihat gambar mental kita tentang suatu wilayah. Penggunaan heuristik dalam pemanipulasian pada kognitif menunjukkan bahwa pengetahuan profesional mempengaruhi pengetahuan gambar. Hal ini terjadi sekurang-kurangnya ketika manusia menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan tentang gambar. Sudut-sudut, garis-garis, dan bentuk dipresentasikan lebih sebagai bentuk-bentuk geometrik, ya, geometrik murni ketimbang yang aktual. Ini ada beberapa poin ya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah dia sudut kanan. Ya. Manusia cenderung mempresentasikan perpotongan-perpotongan, ya, atau mungkin kalau kita asumsikan itu persimpangan jalan, ya, yang membentuk sudut 90 derajat lebih ke kanan ketimbang sudut perpotongan sebenarnya. Yang kedua, heuristik simetris. Manusia cenderung mempresentasikan bentuk negara atau wilayah secara lebih simetris daripada sebenarnya. Yang ketiga, heuristik rotasi. Ketika mempresentasikan gambar dan batasan yang agak miring atau diagonal, manusia cenderung mendistorsikan gambar lebih vertikal atau horizontal. Berikutnya, yang keempat, heuristik sejajaran. Manusia cenderung mempresentasikan pemandangan dan batasan yang kurang begitu sejajar dengan mendistorsikan gambar mental agar bisa disejajarkan lebih baik ketimbang sebenarnya. Yang kelima, heuristik hubungan posisi.
manusia cenderung memprestasikan hubungan posisi-posisi pemandangan dan batasan tertentu dengan mendistorsi gambar mental agar mencerminkan secara lebih akurat pengetahuan konseptual mereka tentang bagaimana cara konteks pemandangan dan batasan ditempatkan, bukannya diarahkan pada konfirmasi spasial yang aktual. Oke, sebagai penutup, penelitian tentang peta-peta kognitif menunjukkan bagaimana studi tentang pencitraan mental dapat membantu kita memahami adaptasi manusia terhadap lingkungannya, yaitu dasarnya, ya. Agar dapat bertahan, kita perlu menemukan cara untuk memahami lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Terkadang, untuk membayangkan sebuah rute, kita perlu melintasi langsung setiap jalan di lingkungan kita. Pencitraan mental ini menyediakan sebuah basis kunci bagi proses adaptasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.